Halo, welcome di video ini. Kali ini di sini gue bakal sedikit sharing tentang pengisian pemutahiran data mandiri atau MySAPK gitu ya. Nah, buat para ASN di luar sana kan sekarang lagi berkutat dengan ini ya, untuk menyelesaikannya dalam waktu yang berapa minggu lagi gitu kan, tanggal 15 terakhir kalau nggak salah gitu kan, itunya gitu. Nah, mungkin lagi sibuk dengan ini. Banyak yang gue lihat agak bingung atau gimana, salah mentafsirkan segala macamnya gitu. Dari sini gue coba berbagi tentang apa yang gue tahu tentang ini gitu. Tapi bukan berarti gue pakar ya gitu, nggak juga gitu. Cuman gue sedikit mempelajari hal ini gitu, dan ya semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi mungkin sedang kebingungan mengisi ini gitu. Oke, kita langsung aja. Di sini gue menggunakan yang dari web gitu, karena untuk mengisi MySAPK ini sebenarnya ada dua pilihan gitu. Kita bisa menggunakan web atau menggunakan aplikasi yang dari smartphone gitu. Tapi dia baru ada khusus untuk Android aja. Kalau iPhone, iOS kayaknya dia belum ada gitu. Jadi buat yang mau dari handphone bisa gitu, yang dari web pun bisa gitu. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store gitu, ada MySAPK gitu. Nah, untuk yang pertama kali gitu, misalnya baru pertama kali gitu akan mengisi ini, tugas kalian yang pertama adalah kalian harus mengaktifkan dulu ID kalian gitu. Nah, biasanya itu dari email yang kalian daftarkan ke biasanya sih BKP SDM gitu ya, atau yang dinas tempat gitulah yang menangani tentang itu. Nah, itu harus kalian cari tahu dulu gitu. Kalian kemarin mendaftarkannya menggunakan email apa, lalu kalian memilih mengganti password segala macam, karena dia akan masih password defaultnya gitu ya, dan itu harus dirubah dulu gitu. Jadi kita klik lupa password ini, lalu ikuti step-stepnya, nanti akan mendapatkan balasan segala macamnya. Baru setelah itu, setelah kalian mengganti passwordnya gitu, baru kita masuk di sini menggunakan NIP dan juga password yang tadi udah kita ganti gitu. Nah, kalau udah sampai step situ gitu, nah kita langsung login aja gitu, langsung login kayak gini. Nah, dia akan muncul seperti ini gitu, akan muncul seperti ini menunya, baik yang di handphone maupun yang di website gitu. Jadi kalian langsung klik aja, dia akan, kalau yang belum pernah mengisi sama sekali gitu, yang masih nol sama sekali, di sininya itu dia bisa lengkapi data juga gitu, tapi warna kuning kalau nggak salah gitu ya. Langsung diklik aja itu gitu. Lalu akan muncul menu seperti ini gitu kan pertama kali. Nah, buat kalian yang mungkin membuka dari website gitu, dari browser seperti saya, dari laptop seperti ini gitu, hal pertama yang bikin kalian kaget atau bingung biasanya tuh ini UNOR-nya, ini unit verifikasi ini gitu. Yang harus pertama kalian kerjakan itu adalah memilih unit verifikasi ini dulu gitu. Kalau kalian langsung pengen ngeklik yang merah-merah ini gitu loh, itu nggak bisa gitu, karena kalian belum, artinya kalian belum memilih unit verifikasi gitu. Nah, tugas kalian pertama kali ketika membuka ini adalah memilih dulu unit verifikasi. Kalau dari guru misalnya, ya otomatis dia dinas pendidikan gitu. Atau kalau dari kesehatan mungkin Dinkes gitu kan, yang seperti itu kalian harus cari tahu itu dulu gitu. Jadi kalian dari instansi apa gitu, jadi nanti unit verifikasinya dari apa, seperti itu harus tahu itu dulu gitu ya. Setelah kalian tahu, baru kalian klik simpan. Nah, setelah kalian klik simpan, baru kalian bisa mengklik yang merah-merah ini, baru dia akan bisa diklik. Tapi kalau kalian tidak memilih itu dulu, langsung mengeklik ini, itu tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Nah, apakah mengisinya ini harus dari awal gitu sesuai urutannya seperti ini? Tidak, jawabannya tidak gitu. Kalian bebas mau mengerjakan mengisi yang mana dulu. Saran saya sih gitu, karena ini kan kita diminta men-scan file gitu kan. Banyak yang gue lihat dia menyiapkan semua filenya kan, kita kemarin diberi semacam list gitu kan untuk menyiapkan ini. Sebenarnya fungsi dari list itu adalah untuk mencari tahu, jadi untuk mempermudah kita sebenarnya. Jadi dengan list itu kita bisa mengumpulkan data-data itu dulu, semuanya kita cari dulu, udah terkumpul, kita scan. Ketika udah di scan gitu, baru kita buka ini, baru kita masukin gitu. Nanti ketika akan mengupload dokumen apa yang harus diupload, itu udah ready gitu loh. Maksudnya itu seperti itu. Tapi saya menangkap ada yang beberapa kabupaten salah mungkin nggak tahu gimana gitu ya, entah itu kebijakan mereka atau gimana, mereka seperti salah mentafsirkan menurut saya gitu. Jadi ketika diminta mereka memberikan list itu tadi, lalu hasil scan itu gitu kan diminta oleh pihak-pihak terkait gitu kan, data-data itu diminta pihak terkait dengan alasan katanya untuk backup segala macamnya atas apanya gitu ya. Saya sih tidak menyalahkan juga gitu, cuman saya sedikit berbagi lagi gitu sudut pandang gitu ya. Kenapa gitu? Ini kan ya dari judulnya aja, judulnya PDM gitu, pemutahiran data mandiri. Artinya udah di situ udah ada keterangan mandiri. Artinya kita harus mengisinya itu betul-betul sendiri gitu. Kalaupun misalnya kita meminta bantuan orang lain, artinya kita harus
mempercayai orang yang kita minta tolong ini, apakah bisa dipercayai orangnya gitu. Kenapa gitu? Karena sekarang kejahatan cyber itu sangat amat mengerikan gitu. Jangankan data sekomplit ini gitu, yang di sini di data ini MySAPK ini ada data anak, data istri, data orang tua, data kakek, nenek, semuanya ada di situ karena kita scan gitu kan. Kebayang nggak kalian kalau itu bisa bocor gitu ke tangan orang yang salah gitu? Waduh, bisa-bisa besok datang tagihan mobil ratusan juta atas nama bapak ibu yang mengisi ini gitu. Karena apa? Karena kelalaian tadi dalam penggunaan data pribadi itu gitu. Kita asal main kasih aja ke orang, kita nggak tahu orang itu siapa gitu kan. Nah seperti itu. Jangankan data si detail itu ya gitu, hanya karena kita misalnya belanja online terus alamatnya itu kita buang sembarangan gitu aja di tong sampah, besok bisa datang pesanan atas nama kita padahal kita tidak memesan. Hanya dari alamat yang kita buang sembarangan aja itu bisa mendatangkan bahaya seperti itu gitu. Apalagi dengan data sekomplit ini yang kita misalnya diminta oleh ini gitu, yang kita tidak tahu tujuannya untuk apa dan kita main beri aja, main kasih aja gitu. Itu sih saya lebih lebih mengantisipasi ke situ. Jadi ketika kita diminta data pribadi kita itu oleh sebuah instansi atau apalah itu, kita harus mengetahui tujuannya untuk apa gitu. Istilahnya mereka harus menjelaskan itu tujuannya, fungsinya untuk apa gitu. Karena ini judulnya pemutahiran data mandiri, artinya kita harus mengerjakannya mandiri gitu, bukan pemutahiran data instansi gitu ya. Nah itu harus kalian garis bawahi. Jadi ketika kalian diminta untuk mengumpulkan itu dengan alasan sebagai backup segala macamnya, harus jelas, kalian harus tahu itu data apakah betul-betul disimpan oleh orang yang bisa kita percayai segala macamnya. Karena kalau sampai itu bocor ke tangan orang yang salah, resikonya ada di tangan Anda gitu. Karena data Anda semuanya detail banget, satu keluarga di situ ada semuanya silsilahnya gitu. Ketika besok misalnya ada tagihan, Pak, Bapak ada memesan motor di sini, mau nolak gimana gitu, di situ NIP Anda, nicknya nick Anda, tanggal lahir tanggal Anda gitu. Apa semuanya komplit tentang data diri Anda. Karena dari apa? Mungkin dari data yang Anda asal share tadi, asal beri ke orang. Nah itu sih sebenarnya gitu. Di situ yang harus saya tekankan buat yang merasa gitu ada diminta untuk di luar itu gitu, tolong dipastikan lagi gitu. Itu ya gitu, buat yang diminta mengumpulkan berkas-berkas ini oleh segala macamnya, harus kalian cari tahu itu untuk apa fungsinya gitu. Karena takutnya nanti mungkin mereka tidak ada berniat jahat gitu, tapi karena mereka merasa ini udah nggak dibutuhkan lagi, asal main save atau main buang segala macamnya, dan ternyata itu jatuh ke tangan orang yang salah. Oke, wah bisa masalah besar gitu kan. Begitu sih, gue takutnya seperti itu gitu, dan semoga itu tidak terjadi gitu ya. Oke. Di sini gue juga akan jelasin gimana sih cara ngisinya nih. Gue nggak terlalu tahu juga gimana cara mengisinya gitu. Cuman menurut gue kita sebenarnya sudah dipermudah gitu, dan harus sedikit jeli gitu. Jadi untuk tiap orang dia pasti akan berbeda-beda gitu, nggak akan sama. Meskipun dia misalnya sama-sama guru gitu ya, tapi untuk mengisinya tidak akan sama gitu. Kenapa gitu? Karena data di dalamnya ini sebenarnya sudah ada gitu. Makanya judulnya kita dibilang pemutahiran data mandiri. Jadi kita harus memastikan apakah data yang diinput di sini itu betul data kita atau bukan gitu. Ketika itu bukan data kita, atau misalnya di sini misalnya dia pangkatnya penata muda gitu, 3A gitu, padahal dia selama ini sebagai seorang PNS dia sudah berada di pangkat golongan A4 gitu kan, A4 misalnya gitu. Otomatis berarti dia harus memutakhirkan datanya, memberitahukan ke aplikasi ini kalau dia sebenarnya sudah di posisi A4 bukan 3A lagi. Misalnya seperti itu, dengan cara mengklik tambah gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau ini benar posisi kita, oh saya memang pangkat saya ada di sini, ya tinggal kalian klik di sini ubah data gitu kan. Lalu untuk tahu berkasnya yang mana, sebenarnya mereka sudah mempermudah gitu. Kalian tinggal lihat aja nomor suratnya ini, nomor surat yang ada di sini, nomor per teks segala macamnya ini. Tinggal kalian cari aja file pengangkatan SK kalian dengan nomor ini gitu. Itu yang mana? Lu samakan tanggal segala macamnya. Seperti itu gitu, semudah itu sebenarnya gitu. Kalau memang data ini sudah valid, sudah betul sesuai dengan data Anda saat ini gitu. Tinggal kalian cari aja nomor surat ini, lalu itulah yang kalian scan, kalian upload di sini gitu. Begitu sebenarnya. Nanti kalau kita klik lanjutkan ini, semoga bisa gitu kan. Nah kalau diklik lanjutkan, dia akan ada pilihan seperti ini, upload file dokumen SKKP gitu kan, kenaikan pangkat. Nah itulah yang kita upload. Kalau yang di bawah ini opsional.
opsional artinya tidak harus diupload pun tidak masalah gitu. Tapi yang tidak ada tulisan opsional artinya dia wajib. Dan yang harus diperhatikan adalah nih, filenya ini maksimalnya itu 1 MB. Jadi file PDF-nya itu maksimal 1 MB. Nggak boleh lebih dari 1 MB. Kalau lebih dia akan merah. Dia tidak akan bisa diklik lanjutkan, seperti itu gitu. Semudah itu sih sebenarnya. Untuk yang lainnya pun kalian bisa ngecek satu-satu seperti itu gitu ya. Nah, buat yang mungkin berpikiran kan takut salah atau segala macamnya, enggak, karena ini kalau misalnya kayak pangkat golongan segala pendidikan ini, kalau kita sudah mengisi itu kan, kalau kita salah misalnya dalam memverifikasinya gitu, itu kan nggak bisa langsung dikembalikan lagi ya gitu, karena dia akan tetap hijau dan itu menu untuk mengubahnya tadi sudah hilang gitu. Nah, untuk itu sebenarnya mereka sudah menyediakan solusi di sini. Nah, di sini ini ada yang namanya helpdesk. Kalian bisa mengusulkan di sini sebenarnya. Klik di sini lalu ikuti perintahnya. Artinya kalian mengajukan bahwa kalian telah salah mengisi data gitu. Di situ gitu. Tinggal kalian ajukan aja di situ, nanti dia akan, yang tadinya hijau akan kembali merah dan kalian bisa memperbaikinya gitu. Tapi kalau saya sih ya, karena ini kan dalam pengisian MySAPK ini dia memiliki beberapa tahapan gitu. Jadi ketika ini nanti selesai semuanya dalam kita pengisiannya gitu, misalnya ini udah hijau semuanya gitu, udah selesai gitu kan, bukan berarti tugas kalian sebagai seorang ASN dalam pemutahiran data mandiri ini selesai gitu, tidak gitu, karena itu baru selesai di upload oleh Anda. Nanti tugas kalian selanjutnya adalah ketika ini sudah selesai dan masa berlaku pemutahiran sudah lewat gitu, artinya akan masuk pada masa verifikasian gitu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah tinggal mengecek secara berkala gitu akun kalian, lalu kalian klik histori pengajuan. Ini kayaknya lagi error ya gitu, karena banyak banget kan lagi yang mengakses, jadi mungkin kemungkinan yang ini error. Tapi nanti semoga aja gitu, nantinya kedepannya setelah ini selesai ini tidak error. Jadi nanti tugas kalian setelah mengisi ini selesai, masa pengisian ini sudah ditutup lah gitu, tugas kalian adalah mengecek histori ini. Jadi di situ kalian bisa melihat pengajuan kalian itu apakah sudah diverifikasi atau tidak. Kalau misalnya sedang diverifikasi, artinya data kalian sedang diverifikasi, dicocokkan oleh verifikatornya gitu, apakah ini benar atau tidaknya, seperti itu gitu. Ketika itu dinyatakan oleh ternyata ini datanya sesuai menurut verifikator, itu akan langsung di approve oleh approval gitu. Nah, akan ada 2 step yang kalian lewati di situ gitu. Ketika approval menyatakan oh iya ini benar gitu, barulah itu data ini sampai ke BKN gitu. Ketika BKN menyatakan oh iya ini sudah benar, baru selesai tugas kita gitu. Tapi kalau misalnya kita salah, misalnya tadi itu kita dimintanya mengupload data S1 sekolah kita sebenarnya sudah S1, tapi yang kita upload misalnya masih D2-nya, D3-nya gitu. Itu kan salah ya. Artinya itu akan ditolak gitu, dan otomatis nanti data-data yang sudah hijau ini akan kembali menjadi merah begitu. Artinya kita harus memperbaiki data tersebut. Dan nah, untuk mengetahuinya gampang banget, di sini udah ada notifikasi seperti ini, lonceng ini. Kalian tinggal klik aja lonceng itu, nanti kalian akan bisa lihat apa yang salah dari data pengisian kalian. Seperti itu, semudah itu sudah. Terus buat yang sedang mengisi, nah yang paling sering terjadi kebanyakan yang bingung itu di SKP dan riwayat keluarga gitu. Karena kalau diklik dia kan ada 3 di sini. Akan ada data orang tua, pasangan, dan anak gitu. Nah, padahal kan misalnya banyak nanya, padahal gue udah masukin bang nama suami gue, nama anak gue semuanya, tapi kok tetap merah. Caranya, jadi kalau misalkan sudah mengisi ini, sudah memverifikasi ini gitu kan, ini sudah kalian sesuaikan dan benar ini suami kalian, anak kalian, segala macamnya gitu. Ketika udah selesai dia akan kembali ke menu tadi ya. Kalian masuk lagi ke menu ini riwayat keluarga, lalu kalian klik ini data riwayat sudah sesuai, lalu yang pasangan juga gitu, yang anak juga gitu, baru dia akan menjadi hijau, dinyatakan selesai. Tapi kalau kalian cuma ngisi, setelah ngisi dibiarin gitu aja, dia tidak akan otomatis berubah menjadi hijau sendiri gitu. Itu khusus untuk yang riwayat keluarga, SKP, dan CLTN gitu. CLTN kan cuti di luar tanggungan negara. Itu biasanya cuti ya, mungkin ikut suami kerja di apa gitu kan, itu tidak ditanggung oleh negara. Nah, seperti itu gitu. Yang itu masuk CLTN gitu, dan itu harus kalian buktikan dengan surat segala macamnya gitu ya. Begitu. Untuk yang lainnya ini ya tinggal kalian lihat aja gitu, di dalamnya ini ada data apa aja, itulah yang kalian scan, yang kalian upload. Data riwayat jabatan itu dia mintanya data yang mana, tinggal kalian lihat nomor suratnya, seperti itu gitu. Yang lainnya ini segala macamnya itu gitu.
Begitu sih, sesimpel itu sebenarnya mengerjakan barang ini gitu. Nggak perlu takut. Jadi yang kebanyakan terjadi kan banyak yang takut salah dalam pengisian, akhirnya nanti gimana gitu. Sebenarnya nggak perlu takut, karena kalau tugas kita sebenarnya sebagai ASN hanya mengisi gitu. Nanti akan ada tim verifikator yang memang tugas mereka memverifikasi apakah data yang ada di mereka dengan data yang kita isi dan kita upload itu dan kita scan itu betul atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan datanya yang mereka mau maksud, otomatis itu akan ditolak dan ini akan kembali merah lagi. Dan yang harus kita kerjakan apa? Ya memperbaiki itu, ibarat ulangan ya, kita itu remedi gitu, remedial. Berarti kita tinggal benerin aja sampai itu dinyatakan betul oleh mereka begitu. Tapi kalau kalian merasa kalian memang sudah salah mengisi dan kalian pengen memperbaiki saat itu juga, kalian bisa menggunakan menu helpdesk yang udah mereka sediakan di sini. Sesimpel itu sih sebenarnya mengerjakan barang ini gitu. Gak ada yang ribet gitu. Cuman kebanyakan orang tuh kan ketika ngeliat ini udah puyeng sendiri gitu kan, udah heboh sendiri, bingung segala macamnya gitu. Begitu sih gitu. Makanya gue sampai detik ini gitu, gue udah ngerjakan barang ini sekitar ada berapa ya, 5 apa 6 orang gitu yang udah gue bantu, gue tolong ngerjain ini gitu. Padahal gue sendiri bukan ASN, bukan PNS gitu. Tapi kenapa saya jadi mencari tahu banyak tentang ini, karena ya saya sadar gitu, di tempat kerja saya itu rata-rata istilahnya ASN-nya itu sudah berumur dan otomatis mereka tidak akan cepat dalam memahami hal seperti ini, dan otomatis biasanya saya adalah orang yang mereka tuju untuk minta bantu mengerjakannya. Dan menyadari hal itu, jadi saya mencari tahu tentang hal itu gitu. Jadi intinya saya mencoba mengantisipasi semuanya, jadi saya mencari tahu gitu, supaya ketika mereka memang meminta tolong gitu, saya sudah setidaknya saya tahu gimana cara mengerjakannya, mengisinya. Begitu sih kenapa makanya saya mencari tahu banyak tentang hal ini begitu gitu. Dan mungkin pun masih ada salah saya dalam mengisinya gitu, karena ya kemungkinan kayak yang riwayat jabatan itu kemungkinan kebanyakan salah gitu, karena ternyata SK yang diminta itu adalah SK terbaru, sedangkan SK terbarunya itu ternyata belum di-share oleh BKPSDM setempat gitu, dan itu baru beberapa hari belakangan ini baru dibagikan gitu. Dan setelah banyak yang telah mengisi ini gitu, dan apakah tidak bisa diperbaiki? Tetap bisa gitu, yaitu tadi menggunakan menu helpdesk, atau tetap biarkan salah gitu. Otomatis kita udah tahu data kita ada yang salah gitu kan. Nanti ketika diverifikasi otomatis riwayat jabatan ini pasti akan kembali merah begitu sih gitu. Itu sih. Dan ya itu tadi edukasi lainnya tadi sebenarnya udah gue sampaikan gitu. Jadi penggunaan data pribadi di sosial media itu sangat amat warning banget gitu, terutama ya buat kita sendiri gitu, karena perlu saya informasikan sebenarnya security cyber kita, negara kita ini itu sangat lemah gitu. Jangankan apa tadi kayak data pribadi itu lalu dikumpulkan kita kasih ke orang segala macamnya yang kita tidak tahu mereka akan menggunakan data itu untuk apa gitu. Tapi semoga itu tidak digunakan untuk yang jelek gitu, atau tidak ada yang lalai lah dalam hal itu gitu. Itu aja udah bikin ngeri gitu kan. Nah, untuk aplikasi ini pun sebenarnya saya sedikit agak was-was gitu. Ketika pertama kali saya mempelajarinya, saya langsung kepikiran yang jeleknya gitu. Pikiran jeleknya itu seperti apa gitu. Jadi saya berpikiran ini kan yang diupload di sini semuanya data pribadi ASN itu gitu ya. Sempat misalnya ada seorang orang jahat, hacker gitu lah bahasanya. Ada hacker yang pengen menggunakan data seseorang yang dia curigai, misalnya oh ASN ini bisa dimanfaatkan misalnya seperti itu. Terus dia bisa menjebol ini gitu. Waduh, bahaya banget itu. Kenapa gitu? Karena ya itu tadi gue bilang security cyber kita itu lemah gitu. Jangankan ya BKN gitu ya, yang sekelas Kominfo kemarin juga heboh keretas oleh hacker dari Cina gitu kan. Yang mana kita tahu Kominfo memang ya telekomunikasi kan ya gitu. Masa sih gitu sekelas telekomunikasi bisa kejebolan nih gitu, apalagi yang kayak BKN seperti ini gitu. Otomatis kalau memang mereka mau menggunakan itu gitu, meretas ini sangat amat mudah saya rasa gitu kan. Karena ya itu tadi gitu, karena memang tingkat keamanan kita dalam dunia ini cyber ini agak sedikit lemah menurut saya gitu sih. Jadi ya cukup, makanya saya bilang harus berhati-hati, jangan sampai lah gitu hanya karena kelalaian kita data kita dipergunakan orang lain dengan suka-suka dia gitu. Jadi memanfaatkan kita yang istilahnya kita ngerasa nggak ada membeli barang itu, apa tiba-tiba datang barang yang nggak ada misalnya gitu kan, tapi kita harus dipaksa membayar karena itu semua tagihan
menggunakan data kita gitu, seperti itu gitu kan. Nah itu ada dua kelemahan di situ. Jadi jangan sembarang memberikan data pribadi Anda, karena ini jujur aja PDM gitu kan, pemutahiran data mandiri gitu kan, bukan pemutahiran data sekolah, bukan pemutahiran data instansi gitu. Artinya kalian harus mengerjakannya sendiri. Kalaupun kalian meminta bantu orang lain, kalian pastikan dulu orang itu bisa dipercaya, begitu sih gitu. Itu edukasi pentingnya dalam mengisi hal ini ya gitu. Karena kemarin gue menangkap ada beberapa kabupaten lah gitu yang mereka kayak ASN-nya itu setelah di scan filenya itu diminta lagi oleh instansi tertentu katanya untuk backup segala macamnya itu. Gue sih tidak menuduh ya maksudnya gitu, cuman karena saya sedikit warning di bagian itu gitu. Jadi kalau saya di posisi mereka, saya akan menanyakan fungsinya untuk apa gitu, data itu dikumpulkan untuk apa gitu. Seperti itu. Jadi harus jelas dulu. Ketika kita sudah tahu tujuan untuk apa, barulah gitu. Mungkin ya itu kembali ke person, ke orangnya masing-masing, apakah kalian akan memberikan atau tidak gitu sih. Itu sih sedikit edukasi tentang MySAPK dari saya. Semoga sedikit membantu ya buat teman-teman di luar sana. Semangat gitu, masih berapa minggu gitu ya. Oke, see you.